kita langsung ngobrol ke speaker kita yang pertama. Oke, ada Kak Marco. Halo Kak Marco. Nah, actually Kak Marco ini beneran di samping gua gitu. Kalau gua geserin ini laptop nih kelihatan. Tapi ya, oke Kak Marco. Oke, kita mulai dengan fun fact-nya Kak Marco kali ya. Nah, ini yang punya ide buat masukin fun fact emang dari lu ya Kak ya? Dipaksa. Oke. Oke, jadi fun fact dari Kak Marco ini adalah nggak pernah cuci muka pakai sabun muka. Iya. Berarti pakai sabun batangan ya? Enggak Oh, juga. enggak. Pakai air doang. Oh, pakai air doang. Tapi sama sekali nggak pernah nyoba, apa lu trauma, apa gimana nih? Pernah Enggak. coba? Zaman sekolah nyoba. Cuma yang ada tuh kayak kering terus jerawatan malah. I see. Ya abis itu ya udah pakai air aja cuci muka sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, gue kira nggak pakai sabun batangan atau sabun mandi gitu ya. Tiba-tiba jadi sabun muka. Oke. Interesting. Tapi lo skincare pakai nggak, Kak? Enggak. Sama sekali nggak? Oke, berarti ya anugerah dari Tuhan ya dapat muka emang udah glowing dari sananya. Nah, iya. Ya, kalau gue mesti harus skincarean sih, Kak. Enggak juga sih. Oke. Ada lagi mungkin fun fact lainnya yang mungkin lo pengen netizen tahu, Kak? Enggak, jangan banyak-banyak. Oke, nggak apa-apa kalau nggak mau kita nggak maksa gitu ya. Oke deh, kita bakal mungkin ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, sama Kak Marco nih. Jadi Kak Marco ini kan ya baru banget nih ya di Alto ya per 1 Juni ya Kak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu dikit, kalau banyak juga nggak apa-apa. Kenapa nih milih Alto Network? Apa sih yang lu lihat potensi yang ada di sini? Ini nggak interview ya kayak jadi santai. Oke, jadi kayak interview ulang. Bukan. Ini lebih ke ngobrol ringan. Sebenarnya kalau ini lebih kayak ya dari opini ya, berarti opini pribadi. Sebenarnya ngeliatnya kalau Alto kenapa? Ya pertama kita ngeliat juga tadi dibuka di pertama kan dia Jarum Group sekarang kan. Betul. Terus kedua ya kita lihat juga challenge-nya sekarang lagi cukup banyak karena dari kita punya core bisnis sendiri ya kan, untuk transfer switching itu BI juga sekarang udah mulai ke sana. Dan kita ya cukup perlu bersaing dengan harga yang dari BI sekarang, jadi kita juga perlu inovatif gitu. Jadi ngeliatnya ya di sini ada challenge juga untuk kita bisa sama-sama lah untuk lebih growth ke depannya. Itu sih, jadi ngeliatnya dari background-nya sama, kedua itu dari challenge-nya sih. Oke, ini bisa buat bocoran buat mungkin yang mau apply di sini ya. Kenapa mau milih Alto? Ini mungkin jawabannya Kak Marco bisa menjadi salah satu referensi gitu ya. Oke. Nah, Kak Marco dulu kuliahnya jurusan IT kan ya? Iya. Apa sih sistem komputer, apa? Teknik informatika, computer Teknik science. informatika. Teknik informatika ya. Oke, apa nih yang bisa dipelajarin dulu waktu kuliah nih dan apa ya bisa relate sampai di kerjaan yang sekarang? Oke. Mungkin pertama lebih hubungannya ke dunia kerja secara overall kayaknya. Cuma kalau dari tanya kuliah ke dunia kerja, kepake semua sih. Apa enggak? Ya sebenarnya enggak sih. Kalau saya. Betul, jujur sekali. Iya, nggak apa-apa. Nah, cuma yang kita belajar biasanya kalau kayak di IT, kita kan belajar ngelatih kayak gimana logik kita bisa mengerti gitu kan, untuk pada saat kita ngeliat suatu sistem ataupun teknologi baru gitu, kita bisa ngebayang kayak di belakangnya kira-kira kayak gimana ya. Mungkin nggak exact bener lah ya, tapi kita punya bayangan gimana itu bisa bekerja. Nah, itu yang ngebantu kadang ketika kita masuk dunia kerja, itu kita bisa ngelihat lebih ke proses bisnis dari suatu perusahaan, walaupun kita di bidang IT-nya atau di bidang produknya gitu, kita masuk di satu company. Kadang kita value kita masuk satu company aja adalah proses bisnis. Ketika kita paham, kita tahu secara end to end prosesnya, itu nambah ilmu kita juga. Nah, jadi kalau ditanya yang dibawa dari kuliah, itu sebenarnya yang gue lebih bisa bawa, satu dari sisi logik, untuk kita ngelatih lah logik kita berpikir. Terus kedua juga gimana kita berinteraksi sama sesama lah. Kalau kayak di kuliah itu kan kita ambil kuliah bisa interaksi sama teman, sama nanya sama mungkin yang senior. Itu ngelatih kita juga sih untuk bisa komunikasi baik sih. Lebih kedua sih itu sih. Oke, got it. Nah, kalau kita bicara karir nih, professionally kan lu mulai dari bisnis analis kan? Bisnis analis, terus jadi project manager, scrum master, sekarang lu jadi orang produk lah ibaratnya. Kenapa nih akhirnya lu memilih karir sebagai orang produk lah ya?
Sebenarnya sih kalau awal banget malah sebenarnya developer dulunya sih. Oh, oke. Oh, dari awalnya Dulunya developer. ya. Oke, bikin pertanyaan tolong ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut. Justru dari developer sebenarnya kenapa akhirnya pindah kayak ke business analyst sama project management itu sebenarnya dulu waktu pindah memang role yang gue pegang di company itu jadi satu antara business analyst sama ya secara company-nya gitu kan. Nah, kenapa pertama gue geser juga dari developer ke sana? Dulu waktu di developer sebenarnya kita kayak apa ya, orang di belakangnya lah gitu kan. Nah, cuma dari situ sempat kayaknya seru juga kalau ketemu user, kita ngobrol, kita bisa gather information kan dari mereka, kita ngerti juga sebenarnya point of view dari sisi bisnis tuh kayak apa sih, ngelihat kayak kita nge-build satu sistem. Makanya dari situ sebenarnya mulai geser ke business analysis sama project management. Nah, dari situ sebenarnya kenapa bisa ke produk, di saat ya adalah di salah satu company ketika pindah gitu kan. Awalnya sempat mau jadi project management, tapi ditempatin akhirnya di product owner di company itu. Nah, jadi sebenarnya dari situ belajar juga gimana kita bisa menjadi seorang product owner lah gitu. Nah, di saat itu juga sebenarnya pada eranya juga si Agile Scrum ini lagi cukup in lah di saat itu gitu. Jadi kayak apa ini Agile Scrum gitu kan awal-awal, karena sebelumnya lebih banyak di korporasi, di banking itu lebih kayak kita belajar udah waterfall aja secara SDLC kan. Ini ada sesuatu yang baru, penasaran juga. Ya makanya akhirnya masuklah ke product owner. Pas setelah dijalanin, oh ternyata ada point of view yang berbeda sih yang bisa dapetin. Kalau product owner tuh saya ngelihatnya kita harus lebih bisa dapetin perspektifnya customer gitu. Jadi kita bisa ngebayangin sebenarnya kalau ada end user atau customer pakai produk yang kita build, itu sebenarnya apa yang mereka rasakan, ada kekurangan apa gitu. Nah, kita bisa ngebayangin personanya mereka, dapat insight, dan kita bisa, kalau di produk biasanya kita bisa validasi lagi kan, habis apa yang kita dapat informasi, kita gather, kita bikin semacam prototype, kita bisa validasi lagi ke end user atau customer. Nah, di situ sebenarnya baru ngerasa, oh ternyata yang kita bikin sesuatu ini, kita juga harus pelajari dulu sih dari customer point of view-nya, kebutuhannya kayak apa, gitu. Biar apa yang kita bikin ya sesuai juga mereka butuh, jangan sampai kita bikin tapi ternyata nggak kepake gitu kan. Oke. Semakin berat ya guys ya. Oke. Mencoba digest ya, nggak apa-apa. Nah, kalau kan lo bilang ini lo sebelumnya Scrum Master, jadi and then setelah dari Scrum lo menjadi orang produk ya. Nah, sebenarnya kalau untuk jadi orang produk, ini lo butuh paham si Scrum-nya itself, apa ya udah tahu surface-nya aja, apa gimana? Oke. Kalau opini gue sih itu enggak, itu tergantung juga dari company-nya sendiri sebenarnya kan. Emang company ini running dengan framework si Agile Scrum atau enggak gitu. Kalau memang enggak ya biasanya ya product management ya ada juga, dan dia juga running ya dengan waterfall biasanya bisa juga gitu. Itu balik lagi ke company-nya sih. I see. Oke. Gue kayaknya nggak perlu gali terlalu dalam di sini makanya ya. Gue ngomong nggak terlalu dalam. Yang ada duanya yang bingung gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah gimana nih, Kak Marco kan udah dari role berbagai macam nih. Pasti setiap pindah harus ada ya penyesuaian lah ya. Nah, gimana caranya untuk set the right mindset untuk ngadepin role yang baru nih? Oke. Kalau mindset ini lebih ke pandangan gue ya. Jadi selama kita bekerja sebenarnya kadang role kita sama aja, pindah company bisa jadi sebenarnya dikerjain agak berbeda. Karena itu kan sebalik tergantung company. Nah, cuma kalau ngomongin mindset, gue lebih percaya kayak antara fixed mindset sama growth mindset. Nah, kita coba untuk growth mindset kayak kita tuh mau coba dengar dulu kira-kira di company kita masuk ini yang terjadi ini kayak apa sih? Apa yang kita perlu lakukan di sini? Apa yang kita bisa berikan di company ini? Jadi kadang ketika kita masuk satu company, untuk mengadjust, kita nggak hanya selalu membawa sesuatu yang baru, tapi kita juga harus pelajari dari company ini yang sudah berjalan juga, apa yang bisa kita combine sih gitu, untuk menjadi lebih baik. Itu sih biasanya. Wih, sangat ini ya Kak Marco ya. Ini buat netizen, bukan netizen, gue manggilnya apa ya? Sahabat Alto, apa ya? Apa pendengar setia YouTube ini ntar masuk YouTube kan nih kan. Oke. Mungkin bisa diambil intisarinya kali ya. Oke, kita lanjut ya Kak Marco, aku keep. Jadi gue bakal move ke Alicia. Halo Alicia, gue panggilnya apa? Cia biar lebih ikrip. Iya, boleh. Oke, Cia. Nah, kita mulai dengan fun fact-nya Cia ya. Oke, Cia, ini bisa tidur selama 14 jam tanpa terbangun, tanpa makan, tanpa minum. Ini untung masih bangun ya. Untung masih bangun, alhamdulillah. Gue agak takut untung bacanya masih terbangun. Oke, tapi tanpa bangun, tanpa makan, tanpa minum. Yes. Oke, interesting sih.
Tapi lu nggak keroncongan tuh dalam mimpi, dalam tidur, enggak? Enggak sih, ya kayak hibernasi aja. Listnya kita lihat penonton. Oh iya. Iya, soalnya gue juga terdistract nih karena kita sebelahan. Karena gue sama Lisya. Oke, jadi tidur paling lama bisa dari itu 14 jam berapa lama, Cia? Iya paling. 14 jam maksudnya. Sorry. Gue jadi bingung pertanyaannya. Maksudnya dari jam berapa ke jam berapa itu yang 14 jam? Sebenarnya itu depends on startnya juga sih. Jadi itu random, misalnya tidur jam 1 pagi, jadi bisa bangun ya jam 1 siang atau jam 2 siangnya, kayak gitu. Dan itu ya literally tidur aja pules. Oke. Tapi paginya lu lapar nggak? Enggak ya? Ya lapar dong, Wak. Kita masih manusia. Kebangun? Enggak? Apa ya udah bener-bener nggak kebangun sama sekali? Enggak, kecuali dibangunin ya, disuruh makan gitu. Oke, diingetin ayang lah ya. Enggak ya? Diingetin mama dong. Suruh makan sama mama. Oke. Gue nggak mau gali terlalu dalam di situ ya. Behind the scene aja nanti ya. Betul. Oke, nah kalau Cia nih, kalau lu kan dulu kuliahnya jurusan sistem informasi ya. Nah, nih kalau dulu kuliah sama kerja itu apa namanya mirip nggak? Apa gimana gitu? Jauh beda sih ya. Betul. Pastinya jauh Ini kayak gue beda. nanya yang gue udah tahu jawabannya gitu. Enggak, tapi perbedaannya mungkin, Cia. Kalau di kerjaan nggak ada remedial, Wak. Iya kan? Kalau udah ada satu kita mess up something, ya itu effortnya akan luar biasa dan pengaruhnya ke banyak orang kan. Kalau di kuliah kita ada satu mistake, yaitu balik lagi ke diri kita sendiri, ya kan. Tapi kalau sudah pekerjaan, itu kalau mau melakukan satu action ya harus pikirnya panjang banget, ini efeknya ke siapa aja, baik personal ataupun sistemnya gitu ya. Terus nanti recovery-nya seperti apa gitu. Oke, kali Lisa ninjungnya lebih ke responsibility-nya ya, Cia Yes. ya. Iya. Kalau kerja, kalau nggak bener mungkin lebih ke ditegur atasan ya, Cia. Oke, nah kan lo sempat bilang juga nih waktu interview, bukan gue sih yang interview pada zaman itu, lo juga dosen ya? Yes. Oke, dosen di salah satu top university. Ini kalau kata tim kreatif ya. Iya dong, bener gue bisa validasi. Oke, dan juga lu punya side job jadi MC. Pantesan suaranya renyah ya. Kerupuk dong. Dan ya itu kan lumayan ini ya, juggling ya, dari ngajar, dari kerja, MC biasanya MC apa nih, wedding bukan? MC ulang tahun, wedding juga, terus ada sangjit ya. Kayak lamaran gitu. Oke, interesting. Oke. Gada lah ya. Oke. Harusnya ini Aerochill lu jadi MC-nya kali ya, Cia ya. Bisa ya, coba HR. Kayak tapi budgetnya kayaknya agak ini ya, agak jauh. Oke, gimana lu maintain si work-life balance nih, Cia? Oke, basically untuk yang dosen dan juga MC itu kan semuanya di weekend. Sedangkan untuk auto kerja cuma Senin sampai Jumat yang memang wajibnya ya. Jadi so far nggak ada masalah. Dan juga kalau misalnya MC itu lebih ke hobi. Jadi aku nggak ada target untuk pokoknya bulan ini harus 2 kali ada jatah MC segala macam gitu. Oke, tapi kan itu kerjaan tuh lumayan banyak tuh. I mean, lu MC, lu ngedosen, ngajar ya. Yes. Healingnya gimana tuh, Cia? Healing nggak tuh? Ya sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya, MC itu hobi, ngajar juga suka gitu. Jadi ketika menjalani dua-duanya, ya kind of my healing juga gitu. Ini jawaban yang sangat diplomatis nih, Cia. Tapi kan ini namanya ini kita ngajar, nge-MC, even though itu fun, pasti kan capek kan? Iya pasti. Iya kan, capek kan. Oh, salah satu healing terbaiknya adalah hibernasi itu. Oh, oke. Yes, itu enak banget ya kalau habis tidur 14 jam, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang telepon, nggak ada yang bangunin. Coba deh sekali-sekali. Oke. Tapi lu tipikal yang suka nonton gitu nggak? Suka. Oh, oke. Gue nggak bakal gali nontonnya apa. Kita cuma sampai itu aja. Oke.
Lanjut ya. Tadi udah ngebahas lo yang jadi dosen, MC segala macam ya. Nah, terus juga lo ini kan ambasador ya. Ambasador salah satu core value-nya Alto. Jadi get to know others. Jadi kan kita ada 300 plus ya kurang lebih ya yang ada di Alto ya. Ini lo gimana nih caranya kenalan bisa? Gue yakin udah lebih 250 pasti lo udah kenal. Gimana caranya bisa kenalan nih? Apalagi kan sekarang hybrid ya. Jarang ketemu tapi itu banyak kenal berarti ya kalau lo udah dinobatkan gitu ya. Dinobatkan sebagai ambasador. Dulu kan memang lebih banyak WFA ya, jadi challenge-nya lebih sulit tuh waktu dulu, lebih tinggi. Tapi gimana cara untuk overcome-nya? Yang pertama, salah satunya sih karena aku di tim produk ya kan, jadi kita banyak pekerjaan yang cross division. Dari situ ya mau nggak mau dan harus mau, kita banyak kenalan sama orang, kita tanya gitu ya. Pekerjaan ini bisa ditanya ke tim mana, PIC-nya siapa. Jadi fondasinya itu dulu tuh. Banyak pekerjaan yang cross division. Terus yang kedua, ini tips dan triknya ya. Banyak ikut acaranya HR. Dan yang ketiga, kalau misalnya lagi ada WFO kayak gini, tebar senyum aja gitu. Hai Mbak, hai Mas gitu. Mereka mungkin nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu dia siapa. Tapi habis mereka lewat, tanya ke sebelah, itu siapa ya? Gitu. Oke, interesting. Jadi itu caranya biar bisa kenal banyak orang ya Cia ya. Yes. Ini bisa diterapin mungkin di kerjaan, kalau mungkin ada yang di kuliah yang masih kuliah ya. Ini anak-anak mahasiswa nonton? Mungkin ada. Oke, kita moving forward ya. Oke, namanya kita kerja ya, pasti ada ups and downs dong. Yes. Nah, kalau lu nih support system itu siapa? Support system itu ada terbagi dua ya kalau di aku ya. Ini kayaknya udah prepare banget buat jawab ya. Oh enggak, soalnya oke. rata-rata tuh udah pernah ditanyain. Oke. Harusnya tim kreatif lebih kreatif lagi gitu ya. Enggak lah, tim kreatifnya udah oke. Sis, dibelain. Biar dapet job MC habis ini. Betul. Oke, lanjut ya. Gimana? Iya, jadi support system itu yang paling pertama kan memang pasti dari ring satu keluarga ya, orang tua nih, ada mama sama papa. Tapi aku juga punya bapak dan mama di kantorku. Jadi untuk sekarang ini bapakku ada manajer Mas Kaleb, mamaku ada Mbak Mitia. Halo, kalau pada nonton. Itu support systemku, karena kalau aku butek buntu mau tanya apa-apa atau mau tanya pendapat ke mereka. Tapi nanti karena ada Komarko juga, nanti dia aku tarik juga ya jadi support system aku yang aku tanya-tanya. Oke. Tapi pernah nggak merasa down banget gitu? Ya ada lah pasti ya. Oke. Ayo udah deh. Iya udah, gue juga bingung mau galinya gimana. Ya mungkin lebih ke ini kali ya. Apa sih yang bikin lu down biasanya gitu kan? Sebenarnya down-nya juga karena terkait dunia kerja, pasti nggak lepas dari tanggung jawab kita di kerjaan ya. Biasanya kalau lagi ada pengembangan produk atau lagi ada isu dan belum ketemu nih root cause-nya apa gitu ya, itu pasti otak panas banget gitu kan, dan somehow kayak ini kenapa ya gitu, kenapa bisa miss, atau ini root cause-nya kenapa, carinya lumayan lama kan. Nah kadang di situ agak-agak down sih, kenapa ini terjadi, harusnya enggak kan, kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya buat Cia ya. Ini gue pengen tahu, teman-teman yang nonton di YouTube ini pengen tahu nanti. Apa ya? Kan sekarang lu udah berkarir udah berapa tahun Cia kurang lebih ya kalau kalau karir profesional itu dari 2014. 2014, berarti kurang lebih kan udah 8 tahun nih. Nah, kan pasti banyak netizen, bukan fresh graduates, terus juga final year student yang yang butuh mereka persiapkan lah katanya untuk menghadapi dunia kerja sih. Nah, apa sih things yang you wish to know sebelum masuk ke dunia kerja dulunya?
Dulunya ya, what thing I wish I want to know before being a professional. Pertama mungkin lebih ke seluk-beluk dunia perkantoran ya. Bidangnya tuh apa aja, karena kayaknya gitu ya, stigma yang beredar itu kayak kerja kantoran tuh ya udah 9 to 5 di gedung gitu ya, pakai baju bagus, pakai name tag, kelar gitu. Tapi dalam-dalamnya itu yang kurang dieksplor gitu, atau kurang terinformasi ke teman-teman semuanya ya, terutama fresh graduate gitu. Kita harus tahu nih, pertama kenalin dulu diri kita maunya apa, kita sukanya apa. Kemudian yang kedua, kita eksplor bidang-bidangnya. Ada bidang perbankan misalnya ya, kan itu ada bank juga sendiri. Terus ada switching, sekarang switching berubah namanya PIP, ada PJP juga. Jadi dari satu bidang aja tuh dipecahannya tuh banyak. Itu yang harus kita tahu. Terus dalam-dalamnya dari company yang udah kita tahu mengenai jenjang karirnya seperti apa. Kalau misalnya cuma staff gitu ya, apalagi teman-teman fresh graduate gitu, pasti kalau untuk stepping stone levelingnya staff. Nah, staffnya itu kan pasti ada levelingnya lagi, ada junior, ada senior, ada lead dan sebagainya. Itu harus tahu tuh. At least kita tahu secara general ya levelingnya. Karena kenapa? Untuk set target. Jadi kalau kita udah tahu maunya apa, targetnya apa, kita kan harus bikin plan juga ya. Habis dari sini, pertamanya mau masuk ke bidang apa, sebagai apa, setahun atau 2 tahun lagi mau jadi apa. Itu biar clear dulu sih. Lebih ke sana. Jadi nantinya nggak salah pilih karir atau salah pilih bidang kayak gitu. Wih, ini sangat berguna banget nih. Gua kalau jadi mahasiswa lo di kampus gitu ya, Rizka. Wih, gila ini ibu dosen. Lo panggilannya kalau di kampus apa sih, kakak dosen ya? Miss Alice. Oke, oke, Alice. Oke. Oke, baik Miss gitu ya. Oke. Tapi murid-murid pasti banyak dong yang mengidolakan Miss Alice nih di. Waduh, gua nggak berani deh ngeklaimnya. Stay low ya Miss ya. Iya, tapi kalau yang ngajak nonton ada. Oke. Apa mau digali juga nih? Oh enggak ya? Kita masih ada Mas Fahmi kok. Tenang aja, dia aja yang digali. Oke, thank you ya Alice ya. Ini gue ganti panggil Alice, panggil Cia, Alicia, gue bingung nih. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita move ke speaker kita yang ketiga, ada Fahmi. Halo Fahmi. Nah, Fahmi. Halo. Fahmi juga di samping gua. Mana nih Fahmi nih? Halo Fahmi. Halo. Oke, nah, kita mulai dari fun fact-nya Fahmi ya. Kita mulai dari fun fact-nya. Ini selain menjadi product owner, si Fahmi ini juga aktif menjadi terapis kucing, bisa pijat, bisa melatih, hingga berkomunikasi dengan kucing. Ini kucing ras apa dulu gitu? Enggak, kita bakal ngobrol ke sana. Tapi ini belajar dari mana nih, Fahmi? Gue penasaran. Ya sebenarnya emang karena suka hewan aja sih. Jadi dari kecil itu udah orang tua dan kakek itu udah pelihara banyak hewan. Jadi kayak orang utan dulu pernah sebelum dilarang ya. Jadi dulu punya 2 orang utan, cowok cewek, pernah punya ular piton gitu. Terus macan itu 3 sebelum dilarang, sebelum ada peraturannya gitu ya. Jadi kita beli di pasar ilegal gitu. Jadi ada 3 anak macan gitulah. Terus kelinci itu banyak juga, terus burung itu juga banyak. Nah, yang sekarang itu kucing. Jadi ada satu kucing yang direscue gitu, terus kucing itu akhirnya beranak lah jadi banyak sampai dibagi-bagi ke teman-teman dan sekarang di rumah tinggal 9. Tinggalnya 9 gitu. Kalau pertanyaannya dari mana belajarnya ya dari 9 itu. Oke, tapi banyak banget loh kalau 9 loh. Iya lumayan. Tapi kucingnya kucing ras gitu, ras. Jadi beda-beda. Jadi karena indukannya beda-beda, rasnya juga jadi campuran gitu. Ada yang modelnya mirip BSH gitu, tapi dia campuran sama Persia. Ada yang Himalaya campur BSH gitu, sama ada yang kucing kampung juga gitu. Lumayan ya kalau kucing-kucing bulu tebal gitu ya.
Kalau biasa short hair, jadi bulu pendek. Oh. Dan ada yang Himalaya Himalaya juga kan panjang. tebal tuh. Tebel. Ya. Gue lebih ke sok paham doang sih sebenarnya. Tapi ini, nah, berarti lu kan bisa sering komunikasi nih sama kucing. Apa namanya? Kalau dia lapar gitu, dia biasanya gimana kalau cara ngomongnya? Beda-beda. Jadi dia Kalau kucing kampung deh lapar gimana? kalau kucing kampung ini banget Lapar dulu ya? Enggak ya? Enggak. Dia kayak ganas banget sih sebenarnya. Jadi kalau dia lapar dia langsung nempel ke kaki gitu. Oke. Itu udah jelas lah, kalau kucing kamu semuanya harusnya udah tahu kalau dia nempel ke kaki dia minta dilus atau dia minta makan. Oke. Taunya dia minta elus atau minta makan gimana? Nggak bisa bedain sih sebenarnya ya. Tapi dia udah kelihatan gitu dari Oke. ngeongnya biasanya. Oke. Dari ngeongnya. Nanti aku agak panjang nih kalau gua nanya lagi Betul ngeongnya gimana sekali. gitu ya. Oke, tapi ini menarik sih. Dan sekarang juga banyak ya, emang ada kayak apa ya, sekolahnya buat berkomunikasi dengan, bukan sekolah ya, lebih ke kursus kali ya. Untuk komunikasi sama ini ya, sama kucing ya, sama hewan lah terutama ya. Sebenarnya bukan ya interaksi lah, cuman kita biasanya ngerti cara kapan dia mau main, kapan dia mau ngapain gitu kita ngerti ya, karena tiap hari ya. Oke, kita sudahi obrolan kucingnya. Karena gue udah di geber tim kreatif. Nah, Fahmi, lu kan udah 2 tahun ya di Alto ya. Ya, Jadi gue butuh banyak ini nih, insight dari lu sebagai anak paru juga. Nah, serunya kerja di Alto dulu deh. Serunya kerja di Alto. Jadi selama 2 tahun ini lebih banyak kerja di rumah sih sebenarnya di Alto, dan itu salah satu serunya ya dulu ya, sampai sekarang juga. Nah, yang kedua adalah kita bisa eksplor banyak hal gitu. Jadi banyak inovasi selama 2 tahun ini yang dilakukan. Jadi kita bisa sebagai produk, apalagi itu adalah taman bermain kita gitu. Kalau ada barang baru kita pasti eksplor, terus kita ulik-ulik lah ya, ini produknya bagusnya gimana, di pasaran jualnya caranya gimana gitu, dapat duitnya berapa, terus cuan nggak gitu. Itu sangat menarik sih. Oke, kalau orang-orangnya di tim produk deh gimana? Di tim produk asik sih. Asik. Jadi sebenarnya karena kalau di tim produk itu kan kita masing-masing orang itu sebagai product owner itu punya tim sendiri. Nah, di tim produk itu awal-awal tuh jarang kumpul lah, karena emang kita sibuk dengan scrum tim kita sendiri lah. Nah, setelah kumpul lah itu benar-benar mungkin karena kita sama-sama di produk dan sama-sama di Alto, jadi kita punya interest yang sama gitu. Jadi pas kumpul ya langsung klik gitulah ya. Oke, jadi asik ya. Cia jangan dipelototin dong Fahminya. Gak canda. Oke. Nah, sebelum tim kreatif aman? Aman ya? Oke. Jadi kan lo sebelum di Alto nih juga sebelumnya pernah di switching ya? Iya. Fahmi ya. Nah, sebenarnya switching ini apa sih? Biar netizen tahu ya. Dan PIP, penyedia infrastruktur pembayaran ini apa juga nih? Gitu. Enggak, sebenarnya switching itu kan istilah lama dan PIP istilah baru ya. Jadi mungkin gambaran umumnya adalah ketika kalian melakukan transaksi transfer uang dari bank satu ke bank lain, itu tidak serta-merta hanya ada bank itu aja. Misalkan dari kita sebut bank BCA gitu ya, dengan bank Mega misalkan ya. Dari bank BCA dengan bank Mega, itu switching itu ada di tengah-tengahnya. Tugas kita adalah membantu si bank ini untuk terkoneksi satu sama lain. Nah, tugas kita banyak di sana. Kita melakukan pencatatan report gitu, kita membantu settlement, kita membantu secara teknikal gitu dari sisi API dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita adalah penengah dari semua bank gitu. Jadi bank itu connect ke Alto, ke switching, terus kita lanjutkan ke bank lain. Oke. Kayak gitu sih simpelnya ya. Oke, back end-nya lah ya, Fahmi ya. Betul. Oke, dulu kalau lu kuliahnya jurusan apa, Fahmi?
Sistem informasi. Sistem informasi. Oh, anak-anak. Sama kayak Alicia. Sekampus enggak? Beda, lebih bagus sih. Aduh. Gue nggak mau komen lagi bagian situ, tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi juga, gue nggak tahu. Canda ya, Cia ya. Canda Cia. Oke. Sistem informasi. Oh, dulu katanya lu sempat jadi asdos juga ya? Iya, sering jadi. Oh, sering. Biasanya ngajarin apa sih? Iya, Iya, mata kuliah ya. Tapi maksudnya mata kuliah apa? Mata kuliahnya pemrograman sih biasanya. Oh, programming. Apa paling jago apa sih kalau Pemrograman sama matematik. Oh, matematik. Iya, waktu itu masih ada lah matematik. Oke. Oh, kalau dulu lebih sering programming pakai bahasa apa? Enggak, algoritmanya aja. Oh, algoritmanya. Kalau bahasanya Java. Oh, oke, interesting. Gue nggak paham sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Gimana nih pelajaran yang lu dapet di kuliah? Lu awal karir langsung jadi produk ya? Awal karir sebenarnya freelance programming sih karena butuh duit ya. Jadi harus cari duit gitu. Yang bisa, yang skillnya apa gitu. Jadi freelance bikin website, bikin ya itu yang paling laku dulu ya. Jadi mungkin kalau disebut karir itu freelance itu disebut karir ya pertama itu. Oke. Tapi kalau untuk profesional yang full time itu produk? Enggak juga. Oh iya, benar kan? Kami. Oke. What made you memutuskan deh untuk menjadi orang produk? Nggak ada sih. Jadi dulu karena emang dari programmer terus jadi abis jadi programmer itu ngoding sendiri kan. Terus akhirnya jadi sistem analis dan jualan sendiri. Jadi cari klien sendiri, gather requirement sendiri dan lain sebagainya. Terus ngelihat ada dulu masih jarang lah orang masih belum booming lah istilah produk gitu ya. Nah pada saat itu ada job requirement produk, terus loh ini kan sama kayak kerjaan yang dilakukan saat ini gitu, cuman skopnya lebih kecil lah dibandingkan kita harus cari klien sendiri gitu ya. Nah ya udah kita daftar ternyata cocok gitu. Oke. Tapi kalau dari perkuliahan itu kalau pas kerja jadi orang produk itu lumayan banyak nggak sih ya ilmu perkuliahan lah, mata kuliah atau gitu yang nyerempet produk lah. Banyak. Di luar itu juga banyak. Jadi kalau produk itu mungkin ya 50% dari kuliah, 50% dari organisasi sebenarnya. Oke. Justru memang banyak dari kuliah ya? Iya, karena di SI juga diajar di sistem informasi itu juga diajarin kan gimana cara jadi sistem analis, gimana cara jadi bisnis analis, terus gimana cara handle tim, sampai ke gimana caranya kita ngoding gitu. Itu kan sebenarnya skill-skill yang harus dimiliki sama product owner gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kepake sih. Oke, berarti lu udah emang jago ngoding ya dari kampus ya? Enggak juga. Ini jago enggak juga. Loki. Oke, interesting. Tapi gue dengar juga katanya banyak orang-orang yang SI, apalagi jurusannya IT tapi nggak bisa ngoding. Banyak. Oh, banyak juga ya. Yang SI ya, bukan yang nggak tahu kalau informatika ya, harusnya mereka lebih jago. Kalau nggak ngoding biasanya ngapain sih? Di kita kan sebenarnya pembidangannya ada banyak ya. Kita secara karir gitu ya, kalau sistem informasi itu selain ngoding kita juga ada audit gitu ya. Oke. Jadi tata kelola dan lain sebagainya itu juga ada. Terus bisnis analis itu juga dipelajarin. Enterprise system itu juga dipelajarin. Terus ERP kalau teman-teman tahu gitu. Itu tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya soalnya banyak lah. Jadi secara bidang itu kalau di SI mungkin bisa dipecah jadi sampai 5 lah. Oke. Jadi seakan-akan gue kayak anak kelas 3 SMA gitu ya, lagi nyari mau kuliah apa gitu kan. Oke. Apa sih menurut lo yang hal-hal yang menantang deh sebagai product owner? Hal-hal yang menantang sebagai product owner.
Ini sih ya, apa namanya? Banyak sebenarnya. Jadi kita yang paling utama adalah gimana cara produk kita itu dipakai sama user. Itu pertama. Itu paling utama. Itu tantangan yang paling berat. Yang kedua adalah gimana cara produk kita menghasilkan duit gitu. Jadi nggak semua produk itu bisa menghasilkan duit. Nah, kita juga harus mikir tuh gimana caranya produk kita menghasilkan duit. Nah, yang ketiga adalah gimana cara kita manage tim. Oke. Tantangan terberat lah ya. Berat banget. Pertama. Oke. Nah, terakhir ini hal-hal yang gimana ya, yang menurut lo teman-teman netizen penonton, kita sebutnya A-family ya. Tadi gue udah di briefing. Ini tadi nggak ada yang briefing ini, tim produk juga Hani gitu kan. Tidak apa-apa, sekarang gue udah tahu. Oke, yang apa ya, before having a career sebagai product owner, ya menurut lo audiens perlu tahu lah. Maksudnya harus ngapain gitu? Iya, apa yang harus di-prepare gitu loh. Apa yang harus di-prepare. Jadi kalau sekarang itu apa namanya? Karir jobs product owner itu sangat banyak sekarang. Dan karena jobnya banyak, jadi semua orang hampir semua apa kayak di bidang di luar IT pun itu semua pengen jadi produk gitu. Dan menurutku itu sangat bisa meskipun tidak punya background IT. Sangat bisa. Nah, apa yang perlu dilakukan adalah pertama harus cari tahu, bisa ikut course ya, bisa ikut training gitu yang terkait dengan product owner, di mana nanti akan diajarkan gimana basicnya gitu. Pakai itu doang cukup sih kayaknya. Jadi asalkan tahu cara kerja product owner itu kayak gimana. Nah, sisanya adalah kita akan pelajari per industri karena itu beda-beda. Misalkan sekarang kita ada di industri finance itu, belum tentu aku juga malah pasti nggak bisa sih, maksudnya misalkan mau switch ke industri selain finance itu agak susah gitu. Jadi pertama yang perlu dipelajari adalah basic product owner kayak gimana atau product manager kayak gimana. Yang kedua adalah pelajari industri yang mau kita tuju gitu. Itu aja sih, kayaknya cukup. Misalkan mau ke industri travel gitu ya, kita harus pelajari dalam-dalam industri travel itu kayak gimana, karena sebagai product owner kita perlu tahu user itu pain point-nya apa, solusi yang bisa kita tawarkan apa, dan itu beda dengan industri finance yang kayak kita gitu ya, finance teknologi gitu, usernya beda, terus pain point-nya beda, flow semuanya beda gitu. Jadi dua itu aja sih cukup. Oke, jadi itu diresapin nih buat teman-teman yang mungkin kepikiran, oh gue kayak pengen jadi orang produk deh, pengen berkarir di produk. Oke, thank you Fami. Oke. Sekarang gue bakal undang ke atas panggung, enggak, ke dalam tim saja gitu ya. 3 orang speaker gue, bukan gue sih, Erot Show ya. Erot Show pagi hari ini di Jumat ceria, kita menuju weekend. Excited? Cia, excited weekend? Pasti. Bisa hibernasi. Oke. Nah, kita bakal ada open discussion. Ini udah ada pertanyaan juga dari beberapa netizen yang dititipkan ke kita. Ada dari tim kreatif segala macam gitu. Ada dari gua juga gitu ya. Oke, gua bakal feel free untuk yang ngejawab, siapa, mau Kak Marco, mau Cia, mau Fahmi ya. Oke, tadi kalau kuliah itu berarti jurusannya kalau mau jadi orang produk itu nggak harus dari background IT ya, betul atau betul? Agree. Agree ya. Oke, jadi kita nggak usah terlalu kulik dalam-dalam di situ. Oke. Sebenarnya kalau kan banyak nih orang produk ini yang berkarir dari kayak Kak Marco nih, dari programmer dulu, Scrum dulu, business analyst dulu, segala macam. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Kak, kalau orang kerja langsung, gua fresh graduate langsung jadi orang produk? Bisa ya? Bisa. Bisa ya. Gue pertanyaannya, gue pertanyaan gue jawab sendiri. Oke, ini mungkin gue nggak bisa begitu jawab sendiri ya. Bebas Kak Marco, Cia atau Fahmi ya. Nah, bedanya
product designer, product researcher, product owner, sama product manager. Nah, itu apa? Lengkap banget pertanyaannya. Betul. Ini kan titipan netizen. Siapa yang mau membantu menjawab? Aku coba jawab dari 2 profesi terakhir ya. Oke. Dari product owner sama apa tadi, project manager ya? Product Product manager, ya. Kalau ini dari opiniku pribadi, kalau untuk product owner itu lebih kepada how-nya gitu kan. Kepada proses PDLC-nya gitu. Bagaimana kita bisa mendeliver sebuah produk dengan requirement ABCD dan gimana kita bisa delegate tugasnya ke tim kita. Karena kalau di sini kan kita pakai Scrum ya gitu. Jadi tim product owner itu memanage teman-teman dev dan juga QA, dan kita kasih tahu ke mereka goals-nya ini, caranya gini, backlog-nya ini. Tapi kalau product manager itu lebih kepada why-nya nih, kayak market vision-nya apa, siapa, terus lebih ke produk yang mau di-build itu apa. Kalau dari aku lebih ke sana ya. Jadi yang satu lebih ke manage people-nya, orangnya, yang satu lebih memang melihat the product itself. Oke, got it. Dari Kak Marco mungkin mau menambahkan? Kalau dari gue sih ngelihatnya sebenarnya ini dari yang gue tahu ya gitu. Jadi kalau yang gue tahu sebenarnya product owner sendiri kan istilahnya itu baru muncul setelah ada si Scrum Framework ini gitu. Dulunya itu sebenarnya ya dia ada product manager gitu. Product research ya itu sebenarnya lebih ke tim produk yang memang fokusnya itu untuk kayak benchmarking di market, gimana dia kasih insight juga kira-kira apa nih yang bisa kita improve atau possible kita bikin lah gitu untuk di market. Cuma kalau product owner sendiri understand-nya gue gitu ya, product owner sebenarnya ketika si Scrum itu muncul itu lebih untuk role ini adalah si orang produk yang meng-ownership satu produk sendiri lah gitu. Jadi kayak dia the CEO of the product gitu. Jadi dia bertanggung jawab atas produk ini dari sisi apapun itu secara end to end. Jadi dia ya let's say ini kayak anak bayinya dia lah gitu. Yang dia harus take care sampai gede gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak si product owner ini untuk menjaga juga si product life cycle-nya sampai dia memang ya kalau memang market nggak accept lagi dia terminate baru di situ selesai. Kalau nggak selama itu harusnya ya produk ini masih jalan terus, berkembang terus, dan gimana caranya justru masih tetap bisa diterima market juga. Oke. Kalau bedanya product designer sama researcher? Nah, pasti ada yang nanya juga dong. Ada nih kalau di perusahaan kan ada product designer, ada yang product researcher nih. Nah, bedanya apa nih? Fahmi deh. Sejujurnya belum pernah tahu sih ya. Maksudnya secara detail itu product designer itu kayak gimana. Soalnya selama berkarir di produk itu lebih banyak handle yang di bagian back end sih. Oke. Iya, mungkin dari Lisha atau Mas Marco ada ini kali. Cia atau Kak Marco? Atau kita bungkus aja pertanyaannya? Mungkin kalau kita lebih familiarnya ke desainer UX ya, dan setelah produk designer sih. I see. Oke deh, aku nggak mau terlalu tanya deh. Oke, nah ini nih pertanyaan selanjutnya ini kan kalau Kak Marco, Licia, sama Fami kan backgroundnya anak IT ya kuliahnya ya. Nah berarti kan ya pas kuliah bisa ngoding dong. Nah sebenarnya sih gue nggak tahu sih, gue ngarang sih. Tapi menurut lo anak produk itu harus bisa ngoding apa enggak? Gue jawab dulu ya. Boleh. Karena menurut gue kalau coding ya enggak gitu. Oke. Enggak ya harus jadi produk lah, jadi programmer gitu. Cuma sebenarnya produk itu lebih penting yang tadi sih kalau menurut gue, yang dia paham logic behind this jalannya gimana, terus gimana caranya dia bisa sebagai menjembatani lah gitu, apa yang bisnis butuhkan, apa yang market butuhkan gitu, apa yang stakeholder mau, dengan gimana dia bisa juga untuk apa ya kayak sync dengan si tim teknisnya juga gitu kan. Ya kalau kita sekarang kan kayak jalanin Scrum ya, kita punya kayak squad, ya gimana caranya si product owner bisa deliver ini si vision yang dapat dari let's say garda depannya semua tadi itu gitu, dan dia translate ngomong ke si tim development timnya lah gitu. Nah kalau itu nyampe, harusnya dari development tim itu gimana juga biar si product owner bisa nyampe ini ownership-nya di squad ini ya harus bisa terdeliver sama-sama gitu. Jadi developer itu juga memahami pas bikin sesuatu apa yang harus dia buat. Jadi product owner tuh lebih ke situ. Jadi dia dapetin dari garda depan juga, dia dapetin insight dari market, stakeholder, bisnis gitu kan. Terus gimana dia bisa bawa ini dan deliver ke si tim dev
untuk mereka mempunyai pemahaman yang sama. Oke. Jadi sebenarnya ya dibilang harus bisa ngoding enggak, paham kali ya kayak. Atau paham juga nggak perlu juga. Lebih kayak bisa yang tadi sih, ya dia tahu jalannya gimana gitu. Gimana sih? Gitu. Oke, logiknya ya gitu. Fahmi mau nambahin? Ya nggak harus sih. Tapi kalau misalkan kita punya skill technical itu sangat membantu banget. Sangat. Karena skill itu kan sebenarnya knowledge ya. Knowledge terkait dengan technical itu membantu kita berkomunikasi dengan baik dengan tim technical gitu, tim engineer gitu ya. Nah, dan kita ketika ketemu klien kita bisa tahu effortnya seberapa gede gitu, karena kita udah tahu punya knowledge itu gitu. Tapi kalaupun nggak punya, it's okay sih. Oke, got it. Jadi nggak perlu harus jago ngoding juga ya guys ya. Jadi ya kalau mau jurusannya apa aja berarti tetap bisa ya. Nah sekarang nih kan lumayan menjamur nih yang namanya produk bootcamp gitu ya Cia ya. Iya. Banyak ya. How do you see that gitu? Ini spesial buat aku nih. Betul. Oke. Jadi kalau terkait bootcamp, jadi aku punya beberapa teman juga yang hobi ikutan bootcamp. Ada bootcamp di mana dia ikut. Dan kalau ngelihat dari kegiatan sehari-harinya, terus waktu bekerja dan berinteraksi sama dia, itu sesuatu yang bagus ya, nilai tambah juga yang pastinya. Karena di bootcamp itu juga mereka disimulasikan ya tanda kutip untuk bisa ngejar deadline. Dia dikasih satu project khusus harus deliver apa dalam jangka waktu sekian hari gitu, yang mana itu deadline-nya di bawah dari yang seharusnya itu ya. Misalnya dia harus bikin satu function untuk pengiriman data gitu ya secara otomatis yang biasanya SLA-nya tuh 3 hari, tapi pas di bootcamp dikasihnya itu cuma 1 hari. Tapi di bootcamp juga tentunya kan dikasih ilmu dulu ya, ibaratnya tuh dikasih input dulu, mereka dikasih ilmu bagaimana untuk bisa sampai untuk deliver project-nya. Tapi balik lagi, biasanya yang diajarin tuh logiknya kan, dan itu justru yang paling penting. Kalau logiknya udah dapet, cara untuk delivernya juga banyak gitu. Karena kalau yang kita tahu, bahasa pemrograman banyak banget kan. Kita kalau mau bikin satu function atau satu fitur, satu website, apapun itu, satu produk ya, bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Jadi asalkan logiknya dapet, metode atau cara atau bahasa pemrograman apapun yang dipakai, itu bisa. Jadi kalau memang dari teman-teman ada yang ditawarin bootcamp, ada yang pengen ikut tapi masih ragu, saran aku nggak apa-apa. Toh kita masih di tahap untuk bisa menyerap ilmu ya. Gitu. Jadi kalau makin banyak yang diserap ilmunya makin bagus. Oke, interesting ya bootcamp ini ya. Karena banyak banget ya Cia, Kamarko, Fahmi ya. Apa pernah jadi mentor instructor juga Cia di bootcamp? Enggak, aku di kampus aja. Kalau di kampus. Kalau Kamarko? Enggak ya. Fahmi? Pernah? Enggak pernah. Oke. Karena sekarang banyak banget kan tuh yang kalau gue tuh kan kalau biasa gue nyari kandidat ya. Terus dia instructor produk di mana gitu kan. Dan maksudnya ya sangat banyak banget ya. Sangat banyak banget. Oke, lupakan. Oke, makanya memang menjamur dan itu juga bagus ya tadi setelah dijelasin sama Cia nih buat adik-adik sih. Atau nggak adik-adik juga ya, mungkin kalau orang mau switch karir boleh juga kali ya Cia ya. Boleh. Ikut produk, mungkin bootcamp gitu. Atau mungkin sekarang di YouTube udah banyak kali ya Cia juga kan ya. Mau belajar mandiri gitu. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tantangan sebagai orang produk itu apa sih? Dan menurut kalian, salah satu aja, gimana caranya ya biar bisa keeping up dengan latest teknologi, latest updates, dan ya biar menjadi makin mantul lah untuk jadi produk expert lah kita bisa bilang. Siapa yang mau menjawab satu? Fahmi boleh deh. Udah di-mention. Emang gitu ya? Enggak sih Fahmi itu kayak ya mungkin ini bagian lu gitu. Iya. Enggak juga lah. Skill sih pertama ya. Tapi di luar itu ini aku mau menambahkan yang paling di luar skill ya. Di luar skill itu terkait mental. Karena gini, mentalnya produk itu kita perlu. Jadi
menurut aku tuh nggak semua orang cocok jadi orang produk secara mental. Karena ini kita di produk itu kalau dibilang adalah, kalau tadi kata Mas Marco adalah CEO-nya produk spesifik tertentu gitu ya, yang spesifik itu gitu. Nah, jadi semua orang itu akan menganggap kita adalah si pemilik produknya. Jadi ketika ada problem, masuk ke produk. Ketika ada gagal tertentu gitu, masuk ke produk. Nah, sedangkan produk juga harus maintain timnya gitu. Misalkan kita, misalkan ada masalah, kita bilang ke dev buat bikin A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Nah, kalau diibaratkan, produk itu kayak coach kalau di bola ya. Ketika performa tim itu bagus, yang akan dinilai utamanya adalah timnya. Yang dilihat, wah timnya ini jago nih bikin produknya gitu ya. Kalau misalkan ada masalah di di produk tersebut, orang pertama yang disalahin adalah coachnya. Misalkan MU dulu kan, ketika MU kalah, ya disalahin Ole out. Nah, kita sebagai orang produk, kita harus punya mental yang kayak gitu. Dan gak semua orang menurutku ya punya bisa menghandle mental itu sih. Gitu sih. Itu tuh menurutku yang paling berat ya di luar skill ya. Oke. Kalau dari Fahmi itu lebih ke mental ya, dan sense of belongingnya Fahmi ya, dari si produknya itu sendiri gitu ya. Nah, by the way kita kan udah 2 tahun ya diserang pandemi, nggak diserang ya, apa ya bahasanya ya Cia ya? Dilanda kali ya, dilanda pandemi. Kan sejak pandemi ini kan kita kerjanya hybrid. Nah, menurut lo challenge-nya kalau kerja hybrid ini gimana? Teman-teman ketiganya bebas ya, boleh jawabnya siapa. Dan how do you cope with it? Dan kalau disuruh milih WFA, WFO, WFH, itu kenapa? Milihnya yang mana dan kenapa? Oke, dari Cia dulu deh. Oke, aku jawab pertanyaan terakhir dulu ya. Itu yang paling gampang dijawab soalnya. Oke. Ini tolong HR di chat. Oh, enggak ya. Aduh, di belakang ada yang ngedong, please tolong nih. Enggak. Kalau aku pribadi prefernya WFH sih, ya, atau WFA deh gitu ya. Karena sekarang challenge-nya lumayan nih. Aku kan angker ya, anak kereta gitu. Dengan adanya perubahan rute dan optimalisasi stasiun Manggarai, dari tempatku itu perlu transit gitu dan butuh waktu yang lama gitu. Itu salah satunya. Jadi waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk mengerjakan hal lain gitu ya, untuk perencanaan produk atau meeting akan terbuang. Itu dia, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di penggunaan WFH gitu ya, aplikasi atau implementasi WFH-nya buat karyawan, itu in case kita telat bangun, terus ada meeting, bangun tidur buka laptop udah bisa langsung gitu ya, udah bisa langsung bekerja gitu. Jadi kalau dari aku pribadi lebih optimal untuk bisa bekerja di rumah, karena any circumstances-nya tuh kayak ini bisa kerja gitu loh. Apapun jamnya gitu ya, jadi support kepada klien pun itu bisa lebih maksimal gitu. Oke, aku berusaha netral guys. Aku tidak mau berkomentar. Itu pendapatnya Cia ya. Oke, kalau Kak Marco deh. Oke, kalau gue sih sebenarnya ngelihatnya kadang memang ada butuh gitu kita ketemu. Tapi sebenarnya kalau gue ngeliatnya ya mungkin positioning gue kayak di Alto, gue masih baru lah ya. Dan gue merasa kayak masih butuh ketemu untuk dapat sync up dulu, untuk kenal juga, know each other gitu kan. Nah tapi begitu sebenarnya itu udah stabil, sebenarnya gue juga ngelihatnya sebenarnya WFA atau WFH itu nggak masalah gitu. Justru yang penting itu sebenarnya ya balik lagi ke individunya sih, ownership ke pekerjaannya, terus gimana dia juga contacted atau enggak ketika kita lagi nggak ketemu secara fisik gitu ya. Karena ujung-ujungnya sebenarnya kalau itu ownership yang nggak ada, ya di kantor pun sebenarnya orangnya juga ya bisa aja dong dia nggak kerja gimana, sama aja sih gitu. Cuma mungkin ada fase tertentu kita butuh ketemu, tapi ketika kita udah bisa mulai manage itu harusnya mulai bisa WFA atau WFA sih possible juga gitu. Oke. Kalau challenge-nya Kak Marco gimana kalau WFH? Challenge-nya sebenarnya yang tadi sih, kadang ya kita nggak bisa manage semua orang kayak
apakah orang ini benar-benar udah meng-on kerjaannya gitu kan. Oke. Itu yang kadang mungkin dari sisi company juga ngeliatnya agak ragu gitu, oh mungkin lebih baik hybrid gitu. Nah tapi sebenarnya sih kalau sempat nyalanin waktu pandemi kemarin gitu, WFH itu juga termasuk efektif kayak yang si Alicia juga bilang gitu. Kita ke kantor ya Jakarta macetnya kayak apa gitu kan, udah 1 jam sendiri, nyampe kalau macet juga udah lemes kadang. Nah jadi sebenarnya sih kalau gue melihatnya ya WFH tetap efektif gitu, dan kita juga selama emang tanggung jawab bekerja nggak masalah dimanapun itu sih sebenarnya. Oke. Tapi benar sih kereta udah lumayan ramai banget sih Cia ya. Kemarin gue naik kereta ke Bogor ya, penuh banget Cia. Tapi ya gitulah ya, kita nggak usah bahas keretanya nih. Kita another session ya. Betul. Oke, kita lanjut. Fahmi belum, satu lagi. Kalau lu gimana? Alasannya Cia spesifik banget ya, karena perubahan kereta dan Betul. Manggarai. Normalisasi apa gitu tadi kayak oke. Yang lagi kerja di KAI boleh lah ya. Siapa tahu. Sebenarnya pilih apa gitu ya? Pilih WFA sih. Oke. Pasti karena sebenarnya aku pertama kali ketemu tim, baik itu tim produk ataupun tim dev itu setelah 1,5 tahun di Alto. Oke. Jadi dari awal itu udah pandemi masuk Alto dan nggak pernah ketemu sama siapapun. Dan itu efektif, ya biasa aja gitu. Malah setelah ketemu pas masuk kantor WFO gitu ya, lebih banyak ngobrolnya daripada kerjanya. Jujur aja, soalnya ya nggak tahu ya. Kalau di rumah itu kita jadinya ya kerja aja gitu ya. Nggak tahu ya, maksudnya kalau orang lain. Kalau di rumah kita kerja aja tanpa ngobrol sama kolega gitu. Nah kalau di kantor kita bingung dikit nanya. Nah karena sering nanya jadinya ujung-ujungnya gosip. Nah itu ini maksudnya ini harusnya terjadi di semua orang ya. Dan secara pekerjaan itu lebih banyak selesai ketika kita di rumah mah. Ketika fun fact. Iya. Soalnya kalau di kantor kita ngantor gitu ya, kita diskusi kerjanya malam. Kalau aku ya. Jadi aku lanjut kerja setelah ke kantor, karena emang ke kantor maunya diskusi sama tim terkait gitu. Itu sih. Oke. Aku nambahin boleh? Boleh dong. Ya jadi mungkin kan beberapa ada yang fokus dengan engagement gitu ya. Nanti nggak bisa kompak dan segala macam. Nah kalau di tim produk karena kita pakai Scrum juga, jadi kita tiap 2 minggu itu ada sprint retro. Nah di situ kita kumpul tuh sambil ngomongin mengenai sprintnya gitu. Di situ bisa sekalian ngobrol, ada sambil makan atau sambil ngopi gitu ya. Jadi lebih berasa tuh engagementnya. Dan itu biasanya 2 minggu sekali. Jadi walaupun WFH kita tetap adalah dan perlu sesekali aja. Kebetulan di produk udah ada jadwalnya, dan itu juga terkait dengan metode Scrum kita. Jadi ya kalau dari aku pribadi ya masih oke aja sih kalaupun nanti WFH. Oke. Mungkin insight-nya di gather dulu aja kali ya.